Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Bapak Fahmi Irfanuddin selaku dosen pengampu dari mata kuliah Akidah Akhlak dan teman-teman yang sama-sama kami banggakan. Semoga teman-teman semua yang mendengarkan dan melihat video presentasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah teman-teman, dalam kesempatan kali ini insya Allah kami dari grup 12 akan menjelaskan tentang akhlak bernegara. Nah, dalam grup ini kami terdiri dari 4 personil, yaitu saya sendiri, Mentari Dwi Marzin, kemudian ada Dewanti Rahma Izati, dan ada Zulfa Azizah, dan Endang Karisma. Nah, teman-teman, pada pokok pembahasan akhlak bernegara ini, untuk penjelasan pertama tentang apa itu akhlak bernegara, kemudian mencakup nanti di situ juga ada musyawarah, dan sikap musyawarah akan dijelaskan oleh saudari kami, Endang Karisma, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akhlak bernegara dan musyawarah. Akhlak bernegara ialah akhlak yang menggambarkan sikap seseorang terhadap bangsa dan negaranya. Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas Islam terbesar di dunia. Akhlak bernegara sudah ditanamkan oleh pendiri-pendiri bangsa yang tercermin dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena ketuhanan yang Maha Esa sudah mengakomodir berbagai hal yang berhubungan dengan toleransi beragama, kerukunan setiap warga negara, dan saling menghormati, menghargai setiap keyakinan yang sah. Next. Musyawarah atau syuro yang bermakna mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan menghadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Dalam lisanul Arab berarti memetik dari serbuknya dan wadahnya. Musyawarah dapat berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu. Kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya. Sedangkan menurut istilah fikih adalah meminta pendapat orang lain atau umat mengenai suatu urusan. Kata musyawarah juga umum diartikan dengan perundingan atau tukar pikiran. Islam memberikan batasan hal apa saja yang boleh dimusyawarahkan. Karena musyawarah adalah pendapat orang, maka apa-apa yang harus diterapkan oleh Nas, Al-Quran, dan As-Sunnah tidak boleh dimusyawarahkan. Sebab pendapat orang tidak boleh mengungguli wahyu. Next. Sikap bermusyawarah. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 59. Dapat kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan ada beberapa sikap yang harus dilakukan dalam bermusyawarah. Yang pertama, lemah lembut. Seseorang yang melakukan musyawarah, apalagi sebagai pimpinan, harus menghindari tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala, karena jika tidak, mitra musyawarah akan tidak menghormati pemimpin musyawarah. Yang kedua, pemaaf. Setiap orang yang bermusyawarah harus menyiapkan mental untuk selalu bersedia memberi maaf. Yang ketiga, mohon ampun. Untuk mencapai hasil yang terbaik ketika musyawarah, hubungan dengan Tuhan pun harus harmonis. Oleh sebab itu, semua anggota musyawarah harus senantiasa membersihkan
diri dengan cara memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik untuk diri sendiri maupun anggota musyawarah lainnya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Saudari Endang Karisma yang telah menjelaskan dengan sangat lugas tentang musyawarah dan juga definisi tentang akhlak bernegara itu sendiri. Nah, materi selanjutnya adalah menegakkan keadilan dan makna keadilan itu sendiri dalam Al-Quran. Nah, materi kali ini akan disampaikan oleh rekan kami, Dewanti Rahmah Izati. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, menegakkan keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan membuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang melakukan perbuatan keji, kemunkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 90. Selanjutnya ada beberapa makna keadilan dalam Al-Quran. Yang pertama ada qist, yaitu keadilan yang dikaitkan dengan kebenaran. Yang kedua ada hak, yaitu kebenaran yang juga bermakna keadilan. Yang ketiga ada mizan, yaitu keadilan yang berkaitan dengan ketimbangan atau keseimbangan. Yang keempat ada wasah, yaitu keadilan yang tidak memihak atau pertengahan. Yang terakhir, yang kelima ada adil, yaitu adil yang bermakna perlakuan sama atau secara seimbang, tidak memihak berdasarkan kebenaran. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan kami Dewanti Rahma Izati yang telah menjelaskan tentang keadilan dan makna keadilan dalam Al-Quran. Nah, teman-teman, selanjutnya kita beralih ke materi amar ma'ruf nahi mungkar dan cara atau sikap dalam amar ma'ruf nahi mungkar ini yang akan disampaikan oleh rekan kami Zulfa Azizah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah." Quran Surat Ali Imran ayat 110. Di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Pengertian amar ma'ruf itu sendiri adalah mengajak kepada kebaikan pada hal-hal yang Allah senangi, dan nahi mungkar adalah mengajak untuk menjauhi keburukan, segala keburukan yang tidak Allah sukai. Jika kita melaksanakan ini, maka kita termasuk umat terbaik. Nah, hukum dari amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah apabila seseorang telah menjalankannya di suatu tempat atau suatu kelompok, maka yang lain akan gugur kewajibannya, tapi yang lainnya wajib untuk membantunya agar kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar ini berjalan dengan baik. Dan selanjutnya ada cara-cara amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama yaitu berbekal ilmu. Kenapa kita harus berbekal ilmu? Karena agar kita bisa mengetahui apa yang Allah sukai dan mengetahui apa yang tidak Allah sukai, kita harus mempunyai ilmu. Maka dari itu, yang pertama hal yang harus kita lakukan adalah berbekal ilmu, mencari ilmu yang banyak agar bisa mengetahui, memberikan pengetahuan kepada orang-orang tentang amar ma'ruf nahi mungkar dan juga hal-hal yang lain. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu lemah lembut. Nah, lemah lembut di sini adalah cara menyampaikannya kepada orang lain. Saat kita menyuruh dia untuk menjauhi hal yang tidak Allah sukai, harus dilakukan dengan cara lemah lembut, tidak kasar, tidak memaksa seperti itu. Dan yang ketiga adalah bersabar. Nah, bersabar ini kita harus bersabar kepada menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau orang itu mengikuti atau tidak, kita sudah menggugurkan kewajiban kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah karena hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik,
Terima kasih Zulfa Aziza atas penjelasannya yang sangat menarik ya tentang amar ma'ruf, yakni menegakkan kebaikan atau menyuruh kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan dengan lawannya nahi mungkar. Nah, nahi mungkar itu mencegah dari kemungkaran atau keburukan. Nah, teman-teman, dalam akhlak bernegara tentunya kita tidak lepas antara hubungan pemimpin dengan yang dipimpin. Nah, materi kali ini akan dijelaskan oleh saudari kita Dewanti Rahma Izati. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada hubungan pemimpin dengan yang dipimpin. Allah pemimpin orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya atau iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan atau kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Al-Baqarah ayat 257. Selanjutnya ada kriteria pemimpin. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin uli amri adalah penerus kepemimpinan Rasulullah. Sedangkan Rasulullah sendiri adalah pelaksana kepemimpinan Allah. Maka tentu saja yang pertama sekali harus dimiliki oleh penerus kepemimpinan beliau adalah keimanan. Yang kedua, mendirikan sholat. Sholat adalah ibadah vertikal langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin yang mendirikan sholat diharapkan memiliki hubungan vertikal yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membayar zakat. Zakat adalah ibadah mahdah yang merupakan simbol kesucian dan kepedulian sosial. Seorang pemimpin yang berzakat diharapkan selalu berusaha mensucikan hati dan hartanya. Yang keempat, selalu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat di atas disebutkan pemimpin itu haruslah orang-orang yang selalu ruku atau wahum rakiun. Ruku adalah simbol kepatuhan secara mutlak kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, yang secara konkret dimanifestasikan dengan menjadi seorang muslim yang kafah atau total, baik dalam aspek akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Selanjutnya ada kepatuhan kepada pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim wajib mendengar dan taat kepada pemimpin dalam perkara yang dia sukai atau benci, selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Terdapat dua faktor, yaitu faktor kualitas dan integrasi seorang pemimpin. Selanjutnya ada faktor arah dan corak kepemimpinannya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saudari kami Dewanti Rahma Izati yang telah menjelaskan hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Nah, baik teman-teman, dari keempat pembahasan pokok yang telah disampaikan oleh anggota kami, yaitu kelompok 12, ialah kepemimpinan merupakan sesuatu yang sangat penting dan sangat esensial dalam sikap yang ditunjukkan dalam akhlak bernegara ini. Adapun kriteria pemimpin yang sangat dibutuhkan di sini adalah pemimpin yang ideal, di mana kriteria pemimpin ideal telah diungkapkan dalam surat Al-Maidah ayat 55. Yang tentunya menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kepemimpinan yang terbaik. Nah, dalam memahami materinya, hendaknya kita memahami secara keseluruhan, teman-teman. Tidak secara terpisah atau setengah-setengah gitu ya. Dikarenakan materi ini sangat terkait satu sama lain dan saling mendukung. Seseorang pemimpin yang baik dan mempunyai akhlak adalah pemimpin yang suka bermusyawarah, perbuatan dan tindakannya amar ma'ruf nahi mungkar, senantiasa menegakkan keadilan, dan tentunya mempunyai hubungan yang baik dengan bawahannya atau yang dipimpin.
Nah, komponen-komponen inilah yang mendasari kokohnya akhlak seorang negarawan yang tentunya apabila diterapkan dengan sungguh-sungguh akan menjadi rahmatan lil alamin atau rahmat bagi semesta alam. Begitu teman-teman. Nah, begitulah penjelasan atau presentasi dari kelompok 12 yang menjelaskan tentang akhlak bernegara secara keseluruhan. Semoga dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan keberkahan dan menambah pemahaman teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.